Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ketika kita sendirian, apa yang kita lakukan? Sendiri itu adalah ujian buat kita. Sendiri itu adalah sesuatu yang terkadang kita banyak tidak melakukan sesuatu yang baik. Ketika kita sendiri, seringkali kita tergoda oleh syaitan untuk berbuat maksiat. Ketika kita sendiri, kita terkadang mempunyai pemikiran-pemikiran yang tidak-tidak. Sementara salafus saleh terdahulu, mereka lebih takut kepada Allah di saat sendirian daripada ketika di hadapan orang. Maka kewajiban kita agar kesendirian kita tidak berubah menjadi malapetaka, kita harus membekali hati kita dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyak orang yang bertakwa kepada Allah ketika terlihat orang banyak. Banyak orang yang dia meninggalkan kemaksiatan ketika dilihat orang lain. Tapi ketika dia sendirian, dia tidak peduli dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak ingin masuk ke dalam hadis Nabi yang diriwayatkan Abu Daud, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kelak pada hari kiamat akan datang seorang laki-laki yang membawa pahala yang besar sebesar gunung-gunung Tihama. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menghancur leburkan pahala-pahala mereka. Lalu para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, mereka adalah suatu kaum yang mengambil malam sebagaimana kalian ambil. Walakinnahum idza khalau bi maharimillah intahaquha. Akan tetapi ketika mereka bersendirian dengan keharaman Allah Subhanahu wa taala, mereka berani untuk melanggar keharaman tersebut. Kita tidak ingin masuk dalam hadis tersebut yang mengakibatkan akhirnya amalan soleh kita, pahala-pahala kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang takut kepada Allah di saat sendirian. Allah berfirman, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka di saat mereka sendirian, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Ketika seseorang akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum, dia lebih takut kepada Allah di saat ketika ia di hadapan manusia. Tapi ketika di saat sendirian ia tidak takut kepada Allah. Ini yang dikhawatirkan. Kenapa demikian? Yang dikhawatirkan adalah kalau ternyata ia wafat dalam keadaan kesendiriannya tersebut. Makanya kata Rasulullah SAW, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah fima yabdu linnas sittina sanah wa huwa min ahlin nar. Sesungguhnya salah seorang dari kalian ada yang beramal dengan amalan penduduk surga 60 tahun, sebatas yang tampak kepada manusia. Tapi ternyata ia termasuk penduduk api neraka. Masya Allah, bayangkan 60 tahun dia beramal soleh, sebatas yang tampak kepada manusia, kata Rasulullah. Ternyata ia termasuk penduduk api neraka. Kita tidak ingin tentunya masuk di dalam hadis tersebut. Perhatikan hadis tadi, Rasulullah mengatakan fima yabdulin nas, sebatas yang tampak kepada manusia. Di hadapan manusia dia kelihatan takut kepada Allah. Tapi ketika dia sendirian, dia menjadi orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Maka kita akhi, perlu untuk lebih takut kepada Allah di saat kita sendirian. Allah terkadang menguji kita di saat sendirian itu dengan maksiat di mata kita. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'in minas saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum
liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Wahai orang-orang yang beriman, Allah akan uji kamu dengan sedikit dari binatang buruan yang bisa kalian capai dengan tangan dan tombak-tombak kalian di saat kalian sedang berihram. Agar kamu tahu, agar Allah tahu siapa yang takut kepada Allah di saat sendirian. Lihat ya akhi, Allah menguji para sahabat dengan binatang buruan yang sangat mudah untuk diambil oleh tangan-tangan mereka di saat berihram. Padahal di saat berihram haram hukumnya berburu. Nah, akhwat Islam, kalau dahulu di zaman sahabat Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala menguji mereka dengan binatang buruan yang mudah diambil. Lalu Allah mengatakan agar Allah tahu siapa yang takut kepada Allah di saat sendirian. Kita pun demikian. Diuji oleh Allah dengan smartphone, diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan gadget. Di sana kita bisa melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang ketika kita sendirian, tidak ada orang yang melihatnya, ternyata kita menjadi orang yang tidak takut kepada Allah. Ternyata kita menjadi orang yang berani untuk melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak ingin ya akhi, hal itu terjadi pada diri kita. Bagaimana caranya? Itu dengan cara mempertebal rasa takut kepada Allah dan muraqabah. Selalu merasa bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diri kita selalu diawasi oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui gerak-gerik kita. Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan di dalam dada manusia. Allah mengetahui di saat kita sedang sendirian, dan ingat malaikat yang mencatat amalan soleh kita pun telah mencatat amalan-amalan kita. Maka coba ketika kita sendirian, hadirkan perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat kita sendirian, coba kita ingat bagaimana kalau kita wafat di saat kita sendirian dan berbuat maksiat kepada Allah. Na'udzubillah, kita tidak ingin wafat dalam keadaan su'ul khatimah ya akhwat Islam. Maka ya akhi, bagaimana kita ketika sendirian? Di saat ketika kita sendirian lebih takwa kepada Allah, berarti itu menunjukkan akan ketakwaan kita yang luar biasa. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan kesendirian kita untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.